Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita bersyukur kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Riblah yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di dalam rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali, penyodok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. 18 hasta tingginya tiang satu dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta dan jala-jala dan buah-buah delima atas ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap seraya imam kepala dan Zefanya imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, tema perenungan kita pagi hari ini adalah keruntuhan Israel Selatan. Sekali lagi, keruntuhan Israel Selatan. Bapak Ibu yang terkasih, Nebukadnezar yaitu Raja Babel mengepung Yerusalem selama hampir 2 tahun penuh. Kelaparan merajalela di seluruh kota hingga tak ada makanan tersisa bagi penduduknya.
Dalam keputusasaan, tentara Yehuda melarikan diri di malam hari, meninggalkan Raja Zedekia yang kemudian ditangkap dan disiksa. Matanya dicongkel setelah dipaksa menyaksikan pembunuhan putra-putranya. Bait Allah yang megah dibakar hangus, tembok-tembok kota dihancurkan, dan harta benda yang berharga dirampas. Penduduk yang sisa digiring ke pembuangan. Tanah perjanjian ditinggalkan dalam keadaan sepi dan hancur. Keruntuhan Yerusalem bukanlah kejadian yang tiba-tiba. Inilah hasil dari masa-masa penolakan terhadap peringatan para nabi dan penolakan terhadap hukum Allah. Kisah keruntuhan Yerusalem mengajarkan bahwa keamanan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal yang fana. Saat ini Babel-Babel modern, yaitu materialisme, individualisme, relativisme moral, dan berbagai ideologi yang menjauhkan kita dari Tuhan, mengepung kehidupan kita. Media sosial menjadi sarana yang menggantikan waktu kita bersama Tuhan. Ambisi karir bisa menggeser prioritas spiritual kita. Kesenangan duniawi juga dapat mengalihkan kita dari nilai-nilai kerajaan Allah. Kita mengabaikan retakan-retakan dalam hubungan kita dengan Tuhan ketika doa menjadi rutinitas kosong, firman Tuhan diabaikan, dan penyembahan menjadi sekedar ritual. Kita sedang mengikuti jejak Israel yang menuju pada kehancuran. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, bahkan bangsa, kita perlu waspada terhadap kemerosotan spiritual yang seringkali terjadi perlahan dan hampir tidak terdeteksi. Pesan keruntuhan Yerusalem ini adalah panggilan untuk kita supaya introspeksi dan pertobatan. Seperti nabi-nabi yang dulu memperingatkan Israel kuno, suara-suara profetik masa kini juga sering kali diabaikan ketika mereka menunjukkan area-area dalam masyarakat dan gereja yang telah menyimpang dari kebenaran Allah. Maka dari itu, mari ingatlah keruntuhan dari Yerusalem. Demikian perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau sekali lagi mengingatkan setiap kami bagaimana kami sebagai orang percaya yang harus setia dan mau mengikuti kehendak-Mu. Tuhan, tolong berkati setiap kami agar firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi benar-benar sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.